Yang membuat Jessie tak percaya, rupanya Sherin mengenal Daryl, tunangannya. Baru saja rasanya Jessie hendak pamer pada perempuan ini, tapi kenapa malah ia mengenal Daryl? Jessie berdecak kesal dalam hati, tak bisa rasanya membalas sikap sombong dari Sherin tadi saat sebelum Daryl datang. Sherin betapa membanggakan suami yang baru saja ia nikahi. Seorang pria berkebangsaan Belanda dan seorang pebisnis hebat di negara tersebut. Sherin dengan bangga mengatakan bahwa hidupnya jauh lebih sempurna semenjak menikah. Rumah besar yang ia tempati ini adalah hadiah yang diberikan oleh suaminya. Sherin dengan halus sempat mencibir Jessie yang tadi datang tanpa membawa pasangan. Tak mungkin kalau Jessie memamerkan Arion pada teman-teman sosialitanya ini. Yang ada, ia akan semakin menjadi cibiran di acara itu. Hanya Daryl satu-satunya yang bisa membantunya. Lagi pula memang pemuda inilah tunangan Jessie. Baru saja Jessie memamerkan sedikit bagaimana tunangannya, tapi kenapa mereka malah saling kenal? Jadi benar kan kita pernah bertemu sebelumnya? Kembali Daryl penasaran. Amerika, kita bertemu di sana, jawab Sherin. Entah mengapa Sherin tak lepas memandang Daryl. Seperti ada kerinduan yang tersirat di dalamnya. Berbeda dengan Daryl yang masih penasaran dan sedari tadi alisnya masih bertaut. Mencoba mengingat-ingat saat kejadian apa ia bertemu dengan perempuan ini. Apa kita satu kampus? Tanya Daryl lagi. Iya, jawab Sherin dengan yakin. Senang bisa bertemu denganmu di sini. Rupanya tidak banyak yang berubah. Kamu masih sama seperti waktu di sana. Demi Tuhan, kepintaran otak Daryl kali ini tak dapat menemukan memori tentang perempuan ini. Yang ia ingat kalau memang pernah bertemu dengan Sherin sebelumnya. Hanya saja, ia tidak ingat kapan dan tepatnya di mana. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin mereka satu jurusan atau pernah sekelas namun tak begitu akrab. Sementara alasan yang kedua, bisa jadi Sherin ini... Honey, aku punya red wine, apa kamu mau? Seorang pria bule berwajah lebih dewasa dari Sherin menghampiri perempuan itu. Menawarkan red wine yang ia bawa. Tidak, terima kasih my hubby. Tolak Sherin, ia kembali mengalihkan perhatiannya ke Daryl. Oh ya, kenalkan ini suamiku, Baron. Ia warga negara Belanda. Tapi sewaktu kecil pernah menetap di Indonesia selama beberapa tahun. Jelas Sherin pada Daryl. Halo, saya Baron, senang bisa berkenalan denganmu. Ucap Baron sambil mengulurkan tangan hendak berjabatan dengan Daryl. Baron sangat fasih berbahasa Indonesia dan cukup ramah. Saya Daryl, senang juga bisa berkenalan dengan Anda. Daryl membalas jabatan tangan tersebut. Apa kamu berdarah campuran? Sepertinya yang aku lihat dari wajahmu tidak murni Indonesia, tebak Baron. Iya betul, nenek saya keturunan Indo-Amerika, terang Daryl. Pantas saja, Baron mengangguk paham. Mau minum wine denganku? Tawarnya kemudian. Tidak, aku menyetir mobil sendirian, tolak Daryl. Ia memang kurang begitu suka dengan minuman alkohol. Hanya di saat-saat tertentu saja, itu pun sedikit. Tapi kini karena memang ia harus menyetir mobil dan membawa pulang Jessie nanti, tak mau mengambil resiko lebih kan. Aku mau, saut Jessie. Refleks Daryl, Sherin, dan Baron menoleh ke arah perempuan itu. Boleh aku minta wine-nya? Tanya Jessie pada Baron. Tentu, asal lelakimu tidak melarangnya, ujar Baron sambil mengambil gelas wine. Kurasa Daryl tak akan keberatan. Iya kan sayang, bujuk Jessie meminta persetujuan pada Daryl. Sesungguhnya Daryl tak mau kalau Jessie meminum minuman alkohol. Tapi kalau hanya sedikit rasanya tak masalah. Lagi pula sudah ada dirinya yang nanti mengantar Jessie pulang. Pastinya tunangannya ini akan aman. Kekesalan Jessie pada Sherin karena melihat tingkah perempuan itu yang sedikit sombong. Apalagi kini tahu bahwa rupanya ia mengenal Daryl. Semakin melengkapi kekesalan Jessie padanya. Sepertinya meminum wine bisa meredam rasa kesal itu. Itu harapan Jessie. Jessie pun diajak oleh Baron untuk menikmati red wine yang ia bawa. Sementara mereka sibuk, Sherin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol dengan teman lamanya, Daryl. Aku tidak percaya kalau kita bisa bertemu di sini.
Sungguh suatu kebetulan, kata Sherin sambil berbicara sedikit berbisik pada Daryl. Takut dilihat oleh Jessie yang sibuk dengan wine-nya. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Benar, ia sendiri bingung. Sampai saat ini ia belum bisa menemukan memori ingatannya tentang perempuan ini. Apa dulu di Amerika kita akrab? Cukup akrab, jawab Sherin. Benarkah? Sherin mengangguk. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingat tentang kamu? Apa pikiranku harus direfresh dulu supaya ingat? Benarkah kamu melupakan semua kejadian kita? Tidak satu pun yang kamu ingat, selidik Sherin. Daryl mengangguk. Kira-kira kalau kamu sendiri, apa yang paling kamu ingat dariku? Seulas senyum langsung terpasang di wajah Sherin begitu mendengar pertanyaan dari Daryl itu. Ukuranmu, bisiknya. Mata Sherin lalu berpindah ke bagian bawah milik Daryl, tempat si juniornya bersemayam. Daryl langsung dibuat gelagapan dengan tatapan dari Sherin tersebut. Ia pun mengubah posisi berdirinya agar Sherin tak berfokus pada junior Daryl lagi. Rupanya perkiraannya betul, kalau bukan teman satu jurusan berarti teman yang pernah seranjang dengannya. Daryl menutupi rasa kagetnya dengan mengusap-ngusap dahinya. Jangan sampai Jessie tahu tentang hal ini. Bisa-bisanya tunangannya itu semakin tak suka dengan dirinya. Lagi pula, hubungan Daryl dan Sherin hanya masa lalu yang tak perlu dibawa ke perasaan. Daryl bisa memastikan kalau ia pasti hanya pernah bermain sekali dengan perempuan ini. Itulah penyebab Daryl lupa dengan Sherin dan harus berpikir keras untuk mengingatnya. Dan juga saat ini Sherin sendiri telah memiliki suami. Itu masa lalu kan, sekarang kamu pasti sudah bahagia karena telah memiliki suami. Kata Daryl berusaha mencairkan suasana. Perempuan blasteran ini hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Daryl. Iya, masa lalu kita di Amerika. Sepertinya menarik kalau kita coba ulang lagi di sini. Cetus Sherin seperti memancing. Sungguh Daryl memang bukan orang baik yang tak pernah berbuat dosa. Bahkan kini walau sudah punya tunangan pun, ia juga memiliki kekasih simpanan. Bedanya, Daryl tak pernah menguji adrenalin dengan mengencani istri orang. Sangat beresiko dan berbahaya. Maaf, tapi kamu sudah punya suami dan aku pun sudah memiliki tunangan. Jadi... Hani, tolong, temanmu, teriak Beren dari sebelah sisi pinggir kolam yang berseberangan dari tempat Daryl dan Sherin. Daryl mengalihkan perhatian ke asal suara tersebut. Begitu juga dengan Sherin. Betapa kagetnya mereka saat melihat Jessie tengah tergeletak lemas di bawah. Dan Beren tampak berusaha memegang lengannya. Daryl langsung berhamburan berlari ke arah mereka. Dengan wajah panik ia berusaha untuk membangunkan Jessie. Jess, bangun, teriak Daryl. Ia lantas beralih ke Beren. Dia kenapa? Aku tidak tahu, dia hanya baru meminum 2 gelas wine. Dan tiba-tiba terjatuh pingsan. Terang Beren dengan wajah yang juga panik. Tak hanya Beren, rupanya banyak orang di sana juga ikutan panik. Kejadian ini berhasil membuat acara pesta rumah baru itu berhenti sesaat. Tak pikir panjang, Daryl lantas membopong tubuh Jessie. Segera membawanya pergi dan menuju ke mobil.